Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Luminas Prasto, masih dalam rangkaian tutorial di channel kawan Excel. Selamat pagi kawan, jam 6:05 tanggal 12 Agustus 2023. Lama saya vakum di Agustus ini karena memang banyak kegiatan di bulan Agustus, biasa lomba-lomba di kampung ya. Kita lanjut untuk tutorial kali ini di Top 100 Simplified Tips and Trick, itu membahas mengenai tips dan trik di Excel. Meskipun di sini disampaikan bukunya adalah untuk Excel 2007, tapi bisa kita aplikasikan di Excel yang lainnya. Oke, kita scroll ke bawah, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Jadi kita sudah sampai di bab 2 dari beberapa bab yang disampaikan di buku ini. Jadi kita coba scroll, ini table of content untuk pelajaran pertama atau bab pertama sudah kita lewati. Kita masuk ke pelajaran kedua atau bab kedua. Kita kemarin belajar mengenai enter formula using a variety of methods. Kita sekarang pakai atau masuk ke pelajaran name cell dan name range. Mungkin untuk tutorial ini biar tidak terlalu panjang, kita batasi dulu untuk name cell. Jadi saya pecah menjadi dua untuk bab 2 pelajaran 11 ini. Kita scroll dulu ke bawah melihat apa yang disampaikan di buku ini. Ya, buat teman-teman yang belum menyimak untuk pelajaran atau bab-bab yang lain yang sudah saya sampaikan di sini, silahkan cari saja di tutorial saya di yang lain ya, di channel kawan Excel. Silahkan diulik-ulik, dicari-cari. Di sana sudah banyak saya sertakan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya atau sebelum dari pelajaran 11 ini. Ini 8, 9, 10, 11 habis ini. Ya, ini name cell dan name range. Kita baca dulu sedikit sebentar ya. Di Excel kita bisa menamai individual cell atau grup atau sel atau kelompok sel yang disebut atau dipanggil dengan range atau ranges kalau bahasa Inggrisnya ya. Sebuah sel dengan nama teks atau sebuah range dengan nama Northern Region akan lebih mudah diingat daripada corresponding cell address atau nama sel terkait ya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah kurang lebih seperti ini. Saat kita pergi ke Excel, saat kita lihat di sini ya, kita klik pada sel ini, maka di name box di sini, ini namanya name box ini ya teman-teman ya, akan berubah menjadi D2. Di sini menjadi C3, di sini menjadi D3. Jadi sebenarnya ditambahkan di sini C3, D3, D2 tadi adalah nama dari sel, nama bawaan dari si sel. Jadi yang disebut atau dimaksud dari buku ini tadi, a cell name text atau sel yang dinamai dengan teks atau range yang dinamai dengan Northern Region lebih mudah diingat daripada corresponding cell address itu ini. Cell address itu ini tadi ya. Karena ini bawaan Excel, maka disebut juga sebagai cell address atau alamat sel. Jadi dari paragraf tadi kita bisa terjemahkan sebenarnya dari nama sel-sel ini atau para address sel ini, D2, kemudian A2, kemudian E3, dan lain sebagainya, dimanapun kita pilih, ini nama cell address bisa kita ganti namanya, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. You can use name cell, kita bisa menggunakan sel yang kita namai atau range yang kita namai langsung ke dalam formula to refer to the values contained in them. Jadi bisa merefer pada name cell yang sudah kita namai tadi. Jadi biasanya kita kalau bikin formula kan begini ya. Misalnya nih, saya buat ini, saya kuningkan. Kuning, ini juga saya kuningkan gini ya. Saya hasil di sini adalah ini ditambah. Saat kita klik pada D2, di sini referensinya adalah D2 ya. Tambah ini ya. Jadi di sini formulanya adalah D2 ditambah D5. Ini adalah cell address. D2 ini cell address, D5 adalah cell address. Jadi kita nanti bisa mengganti cell address ini dengan nama yang sesuai keinginan kita. Saat saya tekan enter dan ini saya tambahkan angka, misalnya 2, di sini menjadi 5, akan menjadi hasilnya adalah 7 penjumlahannya. Jadi penjumlahan dari D2 ditambah D5 adalah 7. Gitu ya ininya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian jika kita balik lagi ke sini, when you move a name range, ini nanti aja. Jadi kita belajar dulu untuk membuat nama dari dari sel tersebut. Di sini disebutkan klik and drag sel yang ingin dinamai, kemudian
Alternatively, atau cara lain, click in the cell with a value to create name cell. Jadi kita bisa mengklik pada range atau beberapa sel atau satu sel saja. Kemudian klik pada tab formula, klik pada define name. Di sini disebutkan juga a new dialog box appear. Jadi dialog box baru muncul seperti ini. Kemudian ketik namanya di sini. Kemudian pastikan scope-nya workbook atau worksheet. Kemudian klik OK. Kita praktekkan ya. Ini tadi adalah D2, dan sini adalah D5. Kita coba sekarang di sini kita warnai biru misalnya. Ini juga saya warnai dengan biru. Ini cell address-nya adalah F2. Ini cell address-nya adalah F5. Misalnya ini adalah barang 1 gitu aja ya, barang 1. Kemudian di sini adalah barang 2. Biasanya jika kita ingin membuat formula adalah sama dengan ini ditambah ini, cell address-nya masih berupa F5 ditambah F2 di sini ya. Kita bisa ganti di sini dengan nama yang ada di sini ya. Nama apapun sebenarnya, tapi agar lebih mudah ini adalah labelnya. Ya, misalnya ini adalah penjualan Juli gini aja ya. Ini adalah penjualan Agustus. Oke, kita bisa mengganti nama sel ini dengan nama penjualan Juli atau penjualan Agustus. Jadi nanti formulanya akan lebih mudah dibaca. Tetapi ada beberapa yang harus kita perhatikan di sini ya. Kita scroll lagi ke bawah. Sebentar, kayaknya di atas tadi ininya petunjuknya ya. Nah ini Excel range name, jadi nama yang akan kita sematkan nanti tidak boleh lebih dari 255 karakter ya. Karakter pertamanya haruslah berupa huruf, tidak boleh angka, simbol atau lain sebagainya atau spasi ya. Kemudian kita tidak bisa menggunakan spasi atau simbol seperti tadi saya bilang barusan ya. Jadi it is best to create short memorable names. Jadi yang terbaik itu bisa kita kasih nama yang paling pendek tapi masih mendeskripsikan apa yang kita maksud atau kita yang maksudkan ya dari ininya, dari namanya. Jadi misal ini penjualan Juli, ini kok penjualan ya, penjualan Juli. Ya, seperti ini. Misalnya saya ingin nama ini dengan penjualan Juli, kita klik saja pada tab formula di sini. Pertama klik pada selnya, klik pada tab formula langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga cari pada define name. Di sini ada group define names, kemudian ada tombol define name di sini. Klik saja ini, klik, akan muncul pop-up seperti ini, seperti dijelaskan tadi di buku di sini ya. Ini muncul pop-up seperti ini. Langkah berikutnya adalah memberi nama, menentukan scope, kemudian klik OK. Kita coba di sini. Memberi nama, misalnya kita kasih nama penjualan Juli. Jadi karena tadi syaratnya harus dimulai dengan huruf tanpa spasi, jadi kita tulis saja di sini penjualan underscore, tidak ada spasi ya, karena tidak boleh ada spasi, simbol atau lain sebagainya. Penjualan underscore Juli. Atau kita tulis saja penjualan Juli, sambung seperti ini akan tetapi dengan huruf besar pemisahnya di sini ya. Untuk scope-nya secara otomatis Excel akan memberikan scope-nya untuk di workbook. Jadi dimanapun kita menggunakan name range tadi, asalkan masih dalam satu workbook yang sama, kita bisa menggunakannya atau memakainya ya. Ini komentarnya, ini memberi keterangan saja, misalnya tulis saja di deskripsi ini adalah angka penjualan Juli gini ya, atau apapun lah keterangan yang menjelaskan dari name range yang sudah kita buat ya. Secara otomatis reverse tool-nya akan mengambil dari cell address yang sudah kita pilih tadi, karena kita tadi sebelum membuka name box di sini atau define name di sini kita sudah klik pada sel, maka Excel-nya sudah mendeteksi sel mana yang akan kita jadikan referensi. Kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama untuk sel penjualan Agustus. Klik, kemudian klik pada tab formula, klik pada define name, kasih nama misalnya penjualan
AGS gini aja ya, Agustus. Scope-nya saya tetapin dengan workbook, kemudian saya klik OK. Sekarang saat saya klik pada formulanya di sini, yang tadinya kita kasih nama F2 ditambah F5, jadi sebenarnya kita masih bisa menggunakan nama cell address ya, tapi kita bisa mengganti dengan define name kita tadi. Misalnya penjualan Juli, kita tambahkan dengan penjualan. Jadi tandai saat saya mengetikkan pen, di sini langsung muncul define name yang sudah kita buat tadi. Tekan tab untuk memilih. Jadi penjualan Juli ditambah penjualan Agustus, secara otomatis untuk sel yang sudah kita pilih tadi dan kita namanya akan terhighlight. Saya tekan enter. Hasilnya masih belum menunjukkan angka karena memang di sini belum ada angkanya. Saat saya tambahkan di sini misalnya 1300. Saya tambahkan di sini misalnya 2000. Nah, saat kita cek di sini hasilnya sudah merupakan penjumlahan dari sel ini ditambah sel ini. Saat kita klik pada formulanya pun, pada sel yang terisi formulanya, kita dengan gampang mengetahui angka ini kemarin berasal dari penjualan Juli ditambah penjualan Agustus. Jadi kita tidak bingung lagi untuk nge-trace, oh ini kemarin angka ini dari mana sih? Biasanya kan formulanya seperti ini ya. D5, D3, D5 itu apa sih? Nah, D3, D2 itu apa sih? Gitu ya. Tapi dengan ini kita bisa langsung mengetahui, oh ini kemarin angka dari penjualan Juli ditambah penjualan Agustus. Gitu ya. Satu tips lagi di sini, tadi disampaikan, when you move a name range to a new location, jadi saat kita memindah sel yang sudah kita namai ke dalam lokasi yang baru, Excel automatically updates. Jadi Excel bisa mengupdate-nya ya. Jadi misal ini ya, ini saya geser ke sini pun, ini masih tetap penjualan Juli plus penjualan Agustus. Jadi masih tetap kebaca, tidak ngefek ya. Jadi untuk satu worksheet yang masih terlihat seperti ini mungkin nggak terlalu banyak manfaatnya. Tetapi bayangin saat formula saya ada di, saya delete dulu ya, ada di bawah sekali, misalnya data-data teman-teman banyak. Ini ada di sel misalnya ini aja lah ya, sel 190 di sini ya, atau baris 190. Saat kita menuliskan formula yang tadi adalah F2 ditambah F5, tekan enter, masih menampilkan hasil yang sama, tapi saat kita cari ini berasal dari mana sih selnya ini atau formulanya apa sih, kita harus mengklik dulu pada formulanya ya, atau kita double klik seperti ini ya, sehingga terhighlight biru sama merah. Kita harus men-scroll lagi F2, kita harus nyari ke atas. F2 itu apa sih? Nah, susah ya. Baru ketahuan, oh ini sel ini tambah sel ini. Bandingkan saat kita membuat formulanya dengan name cell atau name range. Mana tadi? Di sini. Misalnya ini saya delete dulu. Saya ganti sama dengan penjualan. Penjualan Agustus atau Juli ditambah penjualan Agustus. Tekan enter, hasilnya pun sama. Tapi keunggulannya saat kita klik pada selnya, kita langsung tahu, oh ini kemarin dari penjualan Juli sama penjualan Agustus. Makanya tadi di sini di bukunya dituliskan tipsnya adalah it is best to create a short memorable name. Jadi disarankan untuk tetap menggunakan nama yang paling pendek tapi masih gampang diingat atau dipahami. Gitu ya untuk name cell atau name range-nya. Oke, untuk tutorial kali ini seperti ini dulu. Kita nanti akan lanjut untuk name range-nya. Range itu apa? Range itu adalah kumpulan dari sel. Jadi saat saya klik pada satu sel seperti ini disebut sel biasa atau range biasa. Tapi saat ranges seperti ini, saya klik dan drag banyak sel seperti ini disebut range ya. Jadi kumpulan sel itu ranges ya. Kita akan bahas untuk tutorial berikutnya masih di tips dan trik mengenai bedah buku ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman. Kita akan lanjut di tutorial berikutnya masih membahas mengenai Excel dan range. Oh ya, buat teman-teman yang belum gabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe ya. Jika memang merasa video tutorial ini bermanfaat, silahkan di-share saja ke teman yang lain. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman saya yang senang belajar Excel. Tetap semangat, tetap gabung di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.